Dor, hai guys. Belakangan ini lagi rame tentang gugatan hukum yang diajukan oleh tim 01 dan 03 terhadap kubu Prabowo Gibran. Tuntutan dari kubu 01 dan 03 cenderung mirip. Yang pertama adalah mendiskualifikasi Gibran. Lalu yang kedua adalah membuat suara dari pasangan nomor urut 2 ini menjadi 0. Dan yang ketiga adalah melakukan pemilihan presiden ulang tanpa adanya kubu 02. Jadi cuma 01 sama 03. Nah, di sini gua nggak akan membahas tentang jalannya persidangan ya, tapi gua akan memberi tahu ke kalian siapa-siapa saja pengacara yang ada di kubu 01, 02, dan 03. Yang jelas, para pengacara ini adalah pengacara terbaik yang ada di Republik ini. Yuk, gas! Yang pertama adalah tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dari kubu 01. Terdapat total 48 pengacara yang menggugat sengketa Pilpres ke MK dari kubu 01. Tim ini diketuai oleh Dr. Ari Yusuf Amir SHMH. Beliau merupakan salah satu pengacara senior yang pernah menangani sengketa pemilihan gubernur Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan beberapa perkara pilkada di MK. Beliau juga pernah menjadi kuasa hukum ex-ketua KPK Antasari Ashar, ex-Kabar Reskrim Polri Susno Duaji, dan ex-Kasat Jenderal Purnawirawan Ria Mijat Ria Kudu, dan Habib Rizik Syihab. Selain menjadi advokat, beliau juga hobi dalam menulis buku ya. Berikut adalah beberapa buku karya dari beliau. Yang pertama, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Pidana untuk Memegang Saham Korporasi, dan Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi. Daftar selanjutnya adalah Dr. Refli Harun SHMH LLM. Beliau adalah mantan komisaris utama BUMN era Presiden Jokowi periode pertama ya. Beliau juga merupakan loyalis Jokowi dulunya. Sekarang beliau adalah pengkritik utama pemerintah. Bahkan ikut dalam demo yang mengatakan bahwa pemilu curang beberapa waktu yang lalu di depan gedung DPR. Beliau juga merupakan seorang YouTuber yang isi kontennya juga sangat menyerang pemerintah. Jadi tidak heran kalau beliau masuk ke dalam tim hukum kubu 01 yang menggaungkan gerakan perubahan ya. Selanjutnya adalah Dr. Bambang Wijoyanto SHMH. Beliau merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau juga merupakan salah seorang pendiri Kontras ya bersama almarhum Munir, atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dan beliau juga merupakan pendiri dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Kiprah beliau sebagai aktivis hukum sudah dimulai dari tahun 1980-an ya, saat bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum LBH Jayapura dan LBH Jakarta. Beliau juga pernah bergabung sebagai Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 1995. Ada fakta menarik tentang beliau. Beliau merupakan Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi pada sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Dan uniknya sekarang beliau melawan Pak Prabowo yang dulu dibelanya. Selanjutnya ada Dr. Ahmad Yani SHMH. Beliau merupakan mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan dan merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini beliau merupakan Ketua Umum Partai Masyumi, partai baru yang menganut ideologi Islam. Kalau kalian ingat, sekitar tahun 2014 sampai tahun 2019 beliau sering tampil di layar kaca dan sering tampil juga di ILC Karni Ilyas pada masa itu. Selanjutnya adalah Dr. Heru Widodo SHMH. Beliau pernah menang di sidang MK saat menjadi kuasa hukum Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dalam gugatan uji material salah satu poin sebagai syarat calon dalam Undang-Undang Pilkada Gubernur pada tahun 2017 yang lalu. Kalau misalnya kalian masih ingat tentang beliau itu pernah menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jokowi Maruf dalam sengketa Pilpres tahun 2019. Selanjutnya adalah Hermawi Franciscus Taslim SH. Beliau merupakan PLT Sekjen Partai Nasdem ya saat ini. Beliau dulu juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dan sempat menjadi Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk masa jabatan 2005-2010. Selanjutnya kita akan ke kubu 02 ya. Di kubu 02 ini ketua tim hukumnya adalah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SH MSc. Beliau merupakan ketua umum Partai Bulan Bintang.
Dan pada masa pemerintahan sebelumnya beberapa kali menjadi menteri ya. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Gus Dur, beliau menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Lalu pada kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, beliau menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menjadi Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Pak SBY. Sebelumnya, beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan masa jabatan yang sangat singkat, yaitu 1 Oktober 1999 sampai 29 Oktober 1999. Nama selanjutnya adalah Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Beliau merupakan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, masa jabatan 2020-2025. Banyak kasus nasional yang udah beliau pernah tangani ya. Di antaranya yang paling terkenal adalah kasus kopi sianida, Wayan Mirna Salihin. Lalu selanjutnya adalah kasus mega korupsi Wisma Atlet Hambalang dengan tersangka Nazarudin. Walaupun beliau tidak sampai akhir ya, karena di tengah-tengah perkara beliau mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Nazarudin. Lalu yang terakhir adalah kuasa hukum dari Setia Novanto. Di saat Setia Novanto terkena mega korupsi KTP elektronik. Tapi lagi-lagi beliau juga tidak sampai di akhir karena di tengah-tengah perkara beliau mengundurkan diri sebagai pengacara Setia Novanto. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis, SHMHum LLM. Beliau merupakan salah seorang pengacara senior di Indonesia. Beberapa kasus besar pernah ditangani oleh beliau. Di antaranya adalah kasus video Ariel Noah, ex Peter Pan. Saat itu beliau menjadi pengacara Ariel Noah dan Luna Maya. Beliau juga pernah menjadi kuasa hukum dua Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto dan Presiden Habibie. Beliau juga pernah menjadi kuasa hukum Lukas NMB, Gubernur Papua nonaktif. Dan beliau juga pernah punya masalah hukum ya, divonis 5,5 tahun penjara karena menyuap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Medan. Selanjutnya adalah Dr. Hotman Paris Hutapea, SHMHum. Siapa yang tidak kenal sosok satu ini? Beliau adalah pengacara yang nyentrik dan sangat populer di Indonesia. Beberapa kasus yang telah ditanganinya adalah kasus hukum Manohara Odelia Pinot saat berperkara dengan Pangeran Kelantan, Malaysia. Beliau juga menangani kasus perkara Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang terlibat kasus narkoba. Lalu beliau juga membuka konsultasi hukum gratis di Kopi Joni. Lalu sampai saat ini masih aktif sebagai pembawa acara Hot Room di Metro TV. Selanjutnya adalah Dr. Hinca Ikara Putra Panjaitan 13, SHMH ACCS. Beliau adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan Sekjen Partai Demokrat periode 2015-2020. Pernah juga sebagai Ketua Umum PSSI ya, pelaksana tugas tanggal 3 Agustus 2016 sampai 10 November 2016. Dan pernah juga sebagai Wakil Ketua Umum PSSI 15 Oktober 2012 sampai 18 April 2015. Selain sebagai politisi, Hinca Panjaitan juga dikenal sebagai pengacara aktif hingga saat ini. Selanjutnya adalah Dr. Habibur Rahman, SHMH. Selain sebagai politisi, beliau juga adalah sebagai pengacara aktif ya. Dan saat ini jabatan beliau di Partai Gerindra adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi. Beliau juga saat ini sebagai anggota DPR RI Komisi 3 yang menaungi bidang hukum. Pada tahun 2017, beliau sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial ya, akan loncat dari puncak Monas jika relawan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 berhasil mengumpulkan 1 juta fotokopi KTP sebagai syarat maju menjadi Gubernur DKI lewat jalur independen. Selanjutnya adalah Yuri Kemal Fadlullah, SHMH. Beliau saat ini sedang ramai disorot karena posisinya di tim hukum kubu Prabowo Gibran. Selain sebagai pengacara muda, beliau juga dikenal sebagai anak dari Profesor Yusril Iza Mahendra dan pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Belitung Timur tahun 2020. Selanjutnya kita beranjak ke tim kuasa hukum paslon Ganjar Mahfud ya, yang diketuai oleh Profesor Dr. Todung Mulia Lubis, SHLLM. Beliau adalah pengacara kondang yang cukup terkenal di Indonesia sejak lama.
Beliau adalah ahli hukum penyelesaian sengketa dan lulusan luar negeri, lulusan University of California di Berkeley dan lulusan Harvard Law School di Harvard University. Lalu beliau juga sempat menjadi diplomat ya, menjadi duta besar Indonesia untuk Norwegia pada periode 2018-2023. Selanjutnya adalah Dr. Magdir Ismail SH LLM. Beliau merupakan pengacara kondang yang sering kita lihat di layar kaca, terlebih dalam mengurusi kasus korupsi ya. Contoh kasus yang pernah ditangani oleh beliau adalah sebagai tim kuasa hukum Antasari Ashar dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Lalu kuasa hukum Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP. Lalu kuasa hukum Yusril Iza Mahendra dalam kasus Yasmin Bakum. Lalu sebagai salah satu tim kuasa hukum Ratu Atut Chosyah, mantan gubernur Banten. Dan yang terakhir adalah sebagai caleg DPR RI pada tahun 2024 ini dari partai PDIP. Selanjutnya adalah Dr. Yanwar P. Wasesa, SH.MSI, MH. Beliau juga merupakan salah seorang pengacara senior ya. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang pernah ditangani oleh beliau. Yang pertama adalah pengacara Gatot Pujo Nugroho, yaitu mantan gubernur Sumatera Utara dalam kasus korupsi. Selanjutnya menjadi pengacara Hadi Purnomo, mantan kepala BPK dan Dirjen Pajak, yang melakukan pra-peradilan saat itu melawan KPK dan memenanginya. Lalu yang terakhir adalah beliau menjadi caleg DPR RI tahun 2014 dari Partai PDI Perjuangan. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Henry Yosodiningrat, SH.MH. Beliau merupakan pendiri organisasi Gerakan Anti Narkoba atau Granat pada tahun 1999. Beliau juga pernah mendaftar sebagai komisioner KPK walaupun tidak terpilih ya. Beliau juga pernah menjadi kuasa hukum Irjen Pol Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Hal ini sempat mendapat respon negatif dari netizen karena bagaimana mungkin pendiri Gerakan Anti Narkoba tapi membela tersangka kasus narkoba. Lalu selanjutnya beliau juga pernah menjadi kuasa hukum anggota Polri yang terkena kasus KM50 saat menembak Laskar FPI ya. Dan yang terakhir beliau merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai PDI Perjuangan. Selanjutnya Ifdal Kasim SH LLM. Beliau adalah mantan ketua Komnas HAM. Lalu penasehat ahli Kapolri bidang hak asasi manusia saat Kapolri dijabat oleh Idam Aziz. Dan yang terakhir adalah tenaga ahli utama kantor staf presiden. Beliau saat itu sering muncul di layar kaca sebagai narasumber di beberapa media ya. Yang terakhir adalah Roni Talapesi SH.MH. Beliau terkenal saat menjadi kuasa hukum dari Baradae dalam kasus penembakan Bribtu Joshua Huta Barat ya yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Lalu pernah juga menjadi pengacara Afriani yang menjadi tersangka dalam kasus tabrak lari di Tugutani. Beliau juga merupakan salah seorang pengacara Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat Ahok terkena kasus penistaan agama. Dan yang terakhir beliau adalah caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Oke guys, gitu aja ya buat video kali ini. Kita harus bersabar menunggu hasil dari MK karena MK diberi waktu sampai tanggal 22 bulan April untuk menentukan putusannya. Jadi kita tunggu aja ya tanpa ribut-ribut. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.